يا أيها النبي والكوكب الدري يا أيها النبي والكوكب الدري أنت إمام الحضرة سلطانها الغيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah kajian Ngopi sama Kiai di studio yang sudah hadir, marilah sama-sama malam hari ini kita lanjutkan kembali episode yang telah lalu, bahwa saat ini kita memasuki episode yang ke-11. Ya, yang ke-11 sudah. Ya, insyaallah. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membicarakan, kaji kita akan membicarakan seputar doa atau fadilah doa. Namun sebelum Anda menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, and share. Demi kemaslahatan bersama dan agar tidak ketinggalan video-video yang berikutnya. Oke, dengan masih bersama saya Hendra Tuko dan Gus Haitami, kita akan mulai kaji kita pada malam hari ini, membicarakan seputar doa dan nantinya akan kita pertajam dengan pertanyaan-pertanyaan. Kepada Gus Hai, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ud'uni astajib lakum, al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a muhul ibadah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman jaida fil lail wan nahar. Allahumma faqihni fid din wa 'allimni ta'wilah. Ayuhal musyahidun, para penonton dan TV di mana saja berada serta jamaah yang hadir di studio, marilah kita bersyukur pada Allah bahwa pada malam hari ini kita dipertemukan oleh Allah dalam satu acara, yaitu ngobrol pintar seputar agama ya, sambil ngopi ya. Bersama saya Al-Fakir Haji Asmuni Al-Haitami NK atau Gus Hai selaku pengasuh Pondok Pesantren Darul Amanah Ahmadiyah yang disingkat DAN, yang beralamat di Jalan Kyai Haji Hashim Asy'ari, Gang Jambu, Gondrong Kenanga atau Jalan Irigasi Kenanga, Kecamatan Cipondo, Kota Tangerang, Banten. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini mudah-mudahan atas taufik dan hidayah Allah saya mencoba menguraikan selintas tentang masalah doa. Itu masalah doa. Doa adalah kalau kita lihat di dalam definisinya atau pengertiannya di dalam kitab Usul Fiqih Mabadi Awaliyah, talabus syai' minal a'la ilal adna. Itu namanya doa. Talabus syai', minta sesuatu yang datangnya dari bawah ke atas. Kalau kita terjemahan permohonan. Ya kan? Jadi talabus syai', meminta sesuatu, minal adna, dari bawah yaitu manusia, hamba Allah, ilal a'la, ke atas itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa ini ya kepada Allah, ya kan ya? Itu kalau pada manusia namanya mohon ya, memohon. RT ke RW memohon. RW ke lurah memohon, lurah sama camat memohon sebagainya. Tapi kalau dari camat ke lurah namanya perintah. Instruksi. Ya, jadi kali ini konteksnya bukan itu. Konteksnya adalah konteks
ibadah itu. Jadi minta sesuatu dari hamba Allah kepada Allah, dari makhluk kepada Khalik itu namanya doa ya kan ya. Tapi kalau dari bawah atas ke bawah itu namanya al-amru, perintah. Ya kalau datangnya dari talabus syai' minal a'la ilal adna, minta sesuatu dari atas ke bawah. Misalnya aqimus sholah, dirikanlah sholat, itu perintah Allah kepada hamba, kan begitu ya? Nah itu. Tapi dari bawah ke atas, dari hamba kepada Allah, itu namanya doa ke dalam istilah agama. Paham ya? You understand? Itu gue boleh nutur itu. Jadi doa itu adalah ibadah, ya. Doa itu adalah ibadah. Bahkan meninggalkan doa itu, orang yang nggak pernah mau berdoa, itu orang yang sombong di hadapan Allah. Maka itu hukumnya tarku doa maksiyah. Itu saya kutip di dalam kitab Tanqihul Qaul ya. Tarku doa maksiyah. Meninggalkan doa itu adalah satu kemaksiatan. Nah, kenapa? Karena dia li adami imtisalil amr. Karena dia tidak mau melaksanakan perintah. Karena doa itu adalah perintah dari Allah. Perintah. Nah, walaupun hukumnya sunnah, perintah. Ud'uni astajib, perintah kan ya? Iya gitu. Walaupun tidak semuanya perintah lil wujub, ada al aslu fil amri lil wujub seperti perintah salat, ya kan? Puasa kan? Zakat, haji itu asal perintahnya wajib. Tapi kalau ada juga asal perintah itu bukan wajib tapi linadab. Nah, itu. Ini jadi man lam yad'ullah ta'ala, ya, barang siapa yang tidak mau berdoa kepada Allah Ta'ala, angkat tangan juga berat kayaknya minta, Masya Allah. Jadi dia lebih banyak minta kepada makhluk. Jadi kalau minta kepada makhluk itu hina, ya. Tapi minta kepada Allah mulia. Sangat mulia kalau kita minta kepada Allah, ya. Karena Allah itu mutlak ya. Ya. Allah itu nggak pamrih, betul nggak ya? Betul. Tiada hitungan apa yang diberikan oleh Allah, bahkan nggak terhitung nikmat yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena kita berdoa bukan kepentingan Allah, tapi kita berdoa kepentingan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang membutuhkan Allah. Allah yang maha kaya, maha segalanya. Ya ghadab alaih, maka Allah akan marah kepadanya. Jadi kalau kita nggak berdoa kepada Allah, Allah marah. Tapi kalau kita berdoa, Allah suka sama kita. Allah senang sama kita. Paham ya? Terbalik ya? Iya. Ya, terbalik. Itu. Nah, tapi kalau kita minta kepada makhluk, apalagi mintanya keseringan, marah nggak kira-kira? Marah, paling tidak kesel. Minta mulu, perasaan kan begitu ya? Kemarin baru lu lagi kan gitu ya? Itu. Ceritanya nih suaminya pengen makan ikan dipepes. Pok, minta daun pisang ya, gitu. Itu. Sama Guru Muhammad Nasan Saputra. Buat apaan? Iya. Kata bininya, istrinya, ya ambil. Gitu. Muhammad Nasan punya pohon pisang, nggak tahu nanamnya di mana. Iya. Besok datang lagi. Ya, ini Pak Guru Nasan pengen lagi gitu membalikan bandeng tuh apa enak kalau dipecak gitu ya. Apa namanya? Dipepes. Iya. Datanglah lagi, "Po minta daun pisang." Ya. Udah sana ambil, kan beda tuh nadanya rada kerasan dikit. Tahu ya? Besok datang lagi. Apa dia? Udah sana, tebang aja pindahin ke rumah lo, kan begitu. Tapi kalau kita minta kepada Allah, semakin kita minta, semakin kita banyak minta, kita semakin mulia, bukan hina, betul ya? Semakin mulia, ya. Karena ibadah, betul. Karena Allah Maha Kaya, betul nggak ya? Gitu. Dan Allah malah senang sama kita, gitu. Itu kan luar biasa itu. Sebagaimana dalam syair dikatakan, Allahu ya ghadab in tarakta su'alahu. Allah itu akan marah, murka kalau tidak mau minta kepadanya. Ya, soal itu ada minta. Wa Bani Adam, adapun Bani Adam, keturunan Adam termasuk manusia kita ya. Kita keturunan Adam atau keturunan monyet ini? Adam. Nah, kalau teori Darwin kita keturunan orangutan. Hina yas'alu yaghdab. Tapi kalau Bani Adam di saat diminta yus'al, di saat diminta yaghdab, marah dia. Perasaan lu minta nggak ada yang lain kan begitu ya? Nah, begitu. Itulah ya, jadi disinilah kemuliaan dalam berdoa. Nah, oleh karena itu kita sekarang kan berada di bulan
Rajab, Syahrul Hurum ya, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Arba'atul Hurum, ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Yang kita udah kupas pertemuan yang lalu. Yang pertama bulan Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Ini kesempatan kita untuk berlatih, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu. Nanti dilanjutkan lagi bulan Sya'ban, yaitu bulan istimewanya bagi Nabi besar Muhammad. Nah, kemudian datang lagi bulan Ramadan, bulan panennya, bulan istimewanya bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, barangkali itu sekedar mukadimah, pembuka tentang masalah seputar doa. Wallahu a'lam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Gus Ai atau Gus Aitami yang telah menyampaikan kata pengantar atau mukodima untuk diskusi kaji kita malam hari ini, yang insya Allah akan kita kupas secara tuntas terkait seputar doa, keistimewaan doa, semuanya akan kita bahas pada malam hari ini. Kita akan pertajam melalui pertanyaan-pertanyaan. Baik pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, jamaah di studio, sambil ngopi, sambil santai, jangan terlalu tegang. Kita mulai dari penanya pertama. Silakan Pak siapa? Ayo Pak Ade, silakan Pak Ade. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon penjelasannya tentang waktu-waktu mustajab dalam berdoa. Atas uraiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan singkat, padat dan urgen. Ya, penting sekali nih ya. Jadi supaya kita berdoa tepat sasaran, betul nggak ya? Ya, di dalam Islam itu ada yang namanya waktul ijabah. Ya. Apa namanya? Waktul ijabah, waktu yang mustajab. Tapi ada juga makom ijabah, tempat. Makom kan tempat. Makom ijabah, tempat-tempat yang diijab. Sebaiknya kita tahu biar kita bisa siasati, betul nggak ya? Nah, gitu ya. Dalam satu keterangan hadis itu ada berapa ya? 5 kalau nggak salah. Waktu yang bukan tempat, waktu yang mustajabah. Yang pertama, malam pertama bulan Rajab. Tuh malam pertamanya tuh, bulan Rajab. Udah lewat ya? Tanggal 1. Iya, tanggal 1. Tuh malam pertama itu coba kita berdoa itu ya. Itu. Tapi sekarang insya Allah karena bulan Rajab juga, ini masih bulan Rajab. Karena bulan Rajab termasuk Syahrul Muharram, bulan yang dimuliakan, juga kita sebaiknya banyak berdoa. Yang kedua, yaitu malam pertama Idul Fitri. Malam Idul Fitri. Itu malam mustajab itu. Ini enggak. Malam takbiran berarti. Malam takbiran, malah ngayap. Mana-mana, betul nggak? Keluyuran. Mestinya takbir di masjid, di musola, dan berdoa kepada Allah Subhanahu. Karena itu termasuk malam waktul ijabah, waktu yang di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ud'uni astajib lakum, dalam surat Ghafir itu ayat 60. Berdoalah kepadaku maka akan aku jawab itu. Yang ketiga, malam pertama Idul Adha. Ya, malam takbiran. Malam takbiran tanggal malam 10 Idul Adha, ya kan? Kan lebarannya tanggal 10. Kalau Idul Fitri tanggal 1 Syawal kan itu. Itu malam Idul Adha termasuk malam mustajabah. Tanggal 9 nih. Iya, malamnya malam 10 kan maghrib udah ganti hari. Dalam Hijriah itu. Jadi itu malam Idul Fitri, malam Idul Adha termasuk waktu ijabah, waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu, waktu yang didengar doa-doa kita yang kita sampaikan. Kemudian juga malam nisfu Sya'ban. Nah, nanti sebentar lagi ya. Enggak, nanti bulan Sya'ban ya Mas ya. Malam nisfu Sya'ban, pertengahan Sya'ban, di mana pada malam itu yarfa'u amalal ibad kullah. Semua amal manusia selama 1 tahun diangkat, di store, dilaporkan kepada Allah. Mudah-mudahan pada malam itu kita ditulis seset brebet tanda tangannya oleh malaikat sebagai ahli taubat, ahli ibadah, bukan ahli maksiat. Ada lagi yang sifatnya mingguan, setoran, yaitu pada hari hari Kamis. Karena Nabi Muhammad itu SAW selalu berpuasa pada hari Kamis. Karena kata Nabi, aku senang kalau pada saat amalku diangkat pada hari Kamis, aku sedang berpuasa. Itu yang mingguan.
Kalau yang tahunan pada malam nisfu, ya malam nisfu itu pertengahan, nisfu Sya'ban berarti malam pertengahan Sya'ban gitu. Ini kalau di saya biasanya nisful awal berarti malam 15. Tapi ada juga yang mengadakan nisful sani 15 bagian kedua berarti malam 16. Kalau nggak tahu kalau di sini gimana? Malam pertama 15. Iya, jadi nisful awal berarti ya, 15 yang pertama. Itu termasuk waktu yang ijabah. Kemudian malam Jumat, Lailatul Jum'ah. Itu malam mustajab itu. Banyak berdoa itu. Jangan pada mandi doang ya. Banyak berdoa pada malam Jumat. Lagi kayak saya nih Pak Ade, saya orang udah tuaan, waya apa aja. Nah, tidak harus malam Jumat. Ibadah kan boleh siang, boleh malam. Jadi nggak ada dalil yang khusus tentang harus malam, nggak ada itu. Semampunya. Pelan-pelan. Nah kemudian yaitu setelah sholat 5 waktu. Ya, setelah sholat 5 waktu. Dan juga pada akhir malam, sepertiga akhir malam, waktu tahajud berarti ya. Waktu sahur. Waktu sahur, waktu sepertiga malam. Itu doa yang termasuk diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Malah kalau malam sepertiga akhir malam waktu tahajud itu para malaikat Allah turun ke muka bumi. Bahkan Allah sendiri pun turun ke muka bumi itu maksudnya rahmat Allah, maghfirah Allah itu. Allah mencari hambanya, siapa yang berdoa akan aku jawab. Ya, siapa yang aku minta akan kuberi, siapa yang minta ampun istighfar maka aku ampuni dosa-dosanya. Ya, ternyata yang Allah mencari kitanya lagi pada molor, pada tidur. Nah, itu jadi sepertiga malam akhir. Dan setiap ba'da sholat 5 waktu. Dulu pernah kita jelaskan ya. Tidak layak kata Syekh Abdul Qadir Jalani, seorang imam dan makmum keluar dari masjid sholat 5 waktu kagak berdoa. Sangat tidak layak, tidak pantas. Itu ya. Rugi ya karena itu ya. Yang tidak mengangkat tangannya berdoa kalau habis sholat 5 waktu. Berdoalah walaupun sebentar. Begitu. Ya, di dalam hadis Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Nabi pernah ditanya, ayu doa asma. Apa asma itu? Dari kata sami'ah. Yang paling didengar, diijabah oleh Allah. Qala, Nabi menjawab, jawabul lail akhir. Yaitu, jawab tenggorok. Maksudnya ujung akhir malam. Berarti sepertiga malam akhir. Itu, jawabul lail akhir. Wa dubur itu pantat. Maksudnya bukan dubur. Di akhir sholat maksudnya. Kita lihat konteks kalimatnya ya. Maksud di sini maksudnya di belakang sholat. Maksudnya setelah sholat 5 waktu. Nah, itu juga termasuk waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Duburi shalawatil maktubah, yaitu di akhir salat 5 waktu. Ya maksudnya salat wajib. Maktubah itu salat wajib. Salat wajib. Itu juga termasuk waktu yang diijabah oleh Allah kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Ya. Inna anzalnahu fil lailatil qadar. Ya. Ini qad, salah itu, haram tuh. Karena korupsi huruf. Asalnya qadri. Jadi kalau disukunkan qadar. Roknya harus ke bawah. Lailatul Qadr khairu min alfi syahr. Enggak boleh syahr. Roknya mau dikemanain? Iza tagayyara fil lafzi tagayyara fil ma'na. Kalau lafaznya berubah, maknanya berubah. Berarti kita merubah Al-Quran. Hatta matla'il fajr. Nggak boleh salah, haram. Berarti merubah Al-Quran. Nah, harus kedengaran. Paham? Itu kesalahan yang merata itu. Ikut-ikutan, betul nggak? Betul nggak? Nah, itu. Fajr, syahr, qadr. Iya. Coba itu imam internasional. Dengerin. Ada Rahman Sudais gimana? Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Jadi roknya kedengeran. Oke ya. Di malam Lailatul Qadar termasuk malam mustajab ya. Maka khairu min alfi syahr. Itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Berarti kalau 1000 bulan itu 83 tahun lebih kita ibadah pada malam itu aja sekali aja berarti kita sama saja sujud 83 tahun. Bayangkan melebihi umur kita. Umur kita belum tentu nyampe itu ya. Ya, tapi karena orang banyak yang mencari Lailatul Qadar akhirnya dapatnya Lailatul Qadar bukan Lailatul Qadar. Waktu khotib duduk di antara 2 khutbah. Itu. Cuma tidur ya.
Iya, begitu khutbah pertama selesai, duduk sebentar kan ya. Nah, mau pindah ke kedua, itu kita berdoa di situ. Apa hajat kita? Ya Allah, berkahilah usaha saya. Berkahilah umur saya, berkahilah anak-anak keluarga saya. Ya enggak apa-apa. Kalau bisa pakai bahasa Arab, afdal. Nanti doa itu nanti ada macamnya, ada doa maksur, ada doa ghairu maksur. Kemudian waktu antara azan dan iqamah. La turaddu du'a bainal azan wal iqamah, itu ada keterangan begitu. La turaddu du'a, tidak akan ditolak itu doa kita bainal azan wal iqamah, antara azan dan iqamah. Makanya kalau kita habis dengar suara azan kan kita disuruh mengulangi apa yang diucapkan kalimat azan oleh muaz. Kemudian setelah itu kita baca doa Allahumma rabb haji dawati tamma sholatil qaimah dan seterusnya itu. Nah, setelah itu kita tambah dengan doa apa yang kita inginkan. Ini enggak. Baru tahu. Masya Allah. Iya, azan ma'azan. Handphone jalan terus, televisi jalan terus, ngobrol jalan terus. Itu masih mending, ada yang bilang ajan lagi. Itu khawatir nanti matinya su'ul khotimah. Ada yang mengatakan kalau orang ngobrol tidak dengan tujuan, tapi yang ngobrol juga kadang-kadang lalai, tapi ada juga orang ngobrol waktu azan itu karena ketidaktahuan. Tapi ada juga emang meremehkan. Nah itu, takutnya su'ul khotimah kalau yang meremehkan. Jadi panggilan handphone lebih penting dari panggilan azan. Jadi dia terus ngobrol di handphone. Padahal azan pun berkoar, tapi dia tidak hiraukan. Itu kan bisa sengaja hukumnya. Iya, terkadang juga lagi rapat juga diterusin aja tuh Pak Kiai. Mana? Oh, kalau saya itu kalau waktu rapat guru, kalau tanggung azannya nggak pakai speaker luar, speaker dalam. Jadi kita nggak terganggu, azan juga nggak terganggu gitu. Ya kalau di pondok ada saya makan intern. Terus waktu safar, berpergian jauh. Tuh berpergian jauh tuh termasuk doanya dijabah itu. Pulang kampung ke Jawa, pulang kampung ke Sumatera, ke Tasik ya. Ciamis, pulang pergi ke haji umroh. Itu pulang kampung. Yang penting safar, perjalanan yang boleh jamak qashar. Iya. Itu termasuk doanya dijabah. Turun hujan, itu termasuk berdoa. Ini malah ngambil bantal, bungkal ya banjir. Ada topan, bukannya azan. Harusnya azan depan pintu supaya cepat selesai itu badai kan gitu. Ya kan? Ya kalau hujan aja normal kan. Tapi kalau campur badai, masya Allah. Dan juga orang berpuasa. Jadi ada doa yang tidak ditolak oleh Allah. Di antaranya as-shaim hatta yuftira. Orang yang berpuasa sampai dia membatalkan puasanya. Jadi kalau sedang berpuasa tuh jangan manyun, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk doa yang diijab. Yang ke-12, sharing ke saat sujud dalam sholat. Berarti sujud dulu pernah kita selesai. Insyaallah doanya kita nanti ada doa yang saya berikan pada malam hari ini tadi dijazakan. Yaitu sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Sedekat-dekatnya seorang hamba daripada Tuhannya wa huwa sajidun, yaitu di saat dia posisi sujud. Salat juga kan kita dekat pada Allah. Betul ya? Itikaf juga kita mendekatkan diri pada Allah. Baca Quran juga kita mendekatkan diri. Putar tasbih, zikir juga mendekatkan diri. Putar tasbih maksudnya zikir, jangan brengsek loh, mampus loh, jangan. Tapi subhanallah, subhanallah, alhamdulillah atau selawat apa gitu kan. Itu juga mendekatkan diri kepada Allah kan ya? Iya. Tapi dalam sekian banyak ibadah, emang tujuannya semuanya ibadah itu mendekatkan diri kepada Allah. Termasuk sedekah mendekatkan diri pada Allah, cuma dalam bentuk harta. Paham? Nah, tapi ada posisi yang sangat dekat dengan Allah. Itu di saat sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Posisi dekat, paling dekat antara hamba dengan Tuhannya di saat sujud. Fa'aksiru doa, perbanyaklah doa pada saat itu. Cuman karena sujud di dalam sholat itu nggak boleh sembarangan. Betul nggak? Kan definisi sholat begini. Dulu pernah pertanyaan Pak Ade ya. Nggak tahu tuh yang episode berapa, 2 atau 3. Sholat ialah aqwalun wa af'alun mahsusatun. Mubtatahun bitakbir, muhtatamatun bi
Muftatahun bitakbir, muftatahun bitaslim. Jadi ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan yang khusus. Jadi nggak boleh sembarangan. Nah, tapi kata para ulama, boleh berdoa di sujud terakhir, sujudnya agak lama, nah, tapi pakai bahasa Arabi. Jangan bahasa Ajami, Indonesia, misalnya gini ya, Inggris ya, tapi pakailah bahasa Arab. Nah, itu. Kecuali sujudnya di luar soal. Nah, tapi kemarin dulu pernah saya sampaikan itu. Waktu di episode ke-6 di rumah makan Haji Kokom. Apa yang harus dibaca? Yang pertama, Allahumma ini as'aluka husnal khotimah. Jadi minta supaya wafatnya husnul, karena itu kematian yang paling indah dan mahal di sisi Allah. Yang kedua, umarzukni taubatan nasuha qoblal, ya Allah berikanlah kami taubat, rezeki berupa taubat sebelum mati. Ya kan? Ada orang kan berdosa nggak sempat taubat, udah mati duluan. Nauzubillah min. Terus yang ketiga apa itu? Yang ketiga? Itu doang sih yang apa? Ya. Yang Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala din. Wahai zat yang membolak-balikan hati manusia, sabit, mantapkanlah hatiku, qalbi ala dinik, atas agamamu. Jangan sampai murtad. Sekarang kan banyak artis pada murtad. Orang gara-gara mie murtad, orang gara-gara duit murtad, orang gara-gara pernikahan murtad. Betul ya? Nauzubillah min. Masya Allah. Nauzubillah summa nauzubillah. Nah itu doa yang kita biasanya baca di dalam sujud, dan banyak doa lain. Sebenarnya doa lain juga boleh, tapi asal berbahasa Arab. Syukur-syukur doa yang dibaca itu doa maksur, doa minal kitab wa sunnah, doa yang memang dari Al-Quran dan hadis gitu. Itu termasuk waktu yang diijabah oleh Allah kalau kita berdoa. Tapi di samping itu juga, ini pertanyaan pendek tapi jawabannya panjang. Jadi ada waktu ijabah, waktu-waktu yang memang diijabah oleh Allah dalam berdoa, tapi juga ada makom ijabah, tempat-tempat yang mustajab. Namanya makom ibadah, tempat yang mustajab kalau kita berdoa di situ. Tadi waktu, sekarang tempat. Mana itu? Yaitu multazam. Ini kesonanya kudu pakai biaya. Multazam. Mahal. Di sini nggak ada tempat ijabah. Nggak ada. Di Amerika nggak ada. Di Turki nggak ada. Di Indonesia nggak ada. Nggak ada makom ijabah. Makom ijabah itu hanya adanya di Mekah dan di Madinah. Di mana? Multazam. Mana itu multazam? Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Nah, ini. Di sini pintu Ka'bah dari emas itu kan ya? Nah, di sini nggak ada sih ya. Harusnya ada sih ini. Dicopot. Supaya cepat berangkat ya, pilih yang gede. Dicopot ada sebelahnya. Ya, itu antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad yang di sudut itu, ya kan ya? Nah, itu tempat yang paling mustajab, bukan waktu, tempat yang paling, makanya berebut orang di situ tuh. Saya pun kadang-kadang susah benar menyelip itu, pengen gandulan susah. Karena sunahnya ini dada kita nempel di Ka'bah sambil berdoa gitu. Sunahnya bukan begitu. Tapi kalau nggak bisa mau nggak mau mundur begini kan. Paham ya? Ya mudah-mudahan nanti yang belum bisa sempat ke sana. Amin. Karena sampai sekarang ini juga belum ada jawaban resmi dari pemerintah Saudi apakah bisa haji umroh tahun ini gitu. Tapi mudah-mudahan segera pulih lah. Amin ya Allah. Amin. Apapun alasannya kalau Allah sudah menghendaki insyaallah ya. Tapi tadi saya lihat berita di YouTube itu sudah mulai ramai itu tawaf itu. Itu yang pertama ya, multazam. Antara pintu Ka'bah dan Hajar Aswad. Hajar artinya batu, Aswad hitam. Dulunya itu putih, menerangi langit dan bumi. Ya, tapi karena kelamaan disedot, dicium, di situ tukang mantan preman nyium hitam. Koruptor nyium hitam, bekas. Yang ahli maksiat taubat ini, ahli narkoba kemudian taubat hitam nyium di situ. Akhirnya menjadi hitam. Itu pun sekarang udah pecah 8 karena dulu pernah itu mau dirampas, dijatuhkan itu. Ceritanya banyak lah itu ya. Bahkan pernah hilang ya waktu banjir zaman Nabi Nuh itu. Nah kemudian yang kedua Hijr Ismail. Tahu Hijr Ismail? Ka'bah itu kan bentuknya kubus. Nah kemudian di belakangnya itu ada bentuk melengkung gitu. Ruang kosong melengkung. Pernah ngeliat? Iya pernah di gambaran. Nah iya, kan udah cepat. Niatin sekarang nabung ya.
Nabung. Saya aja nabung buat mertua bisa berangkatin mertua itu karena nabung. Amin, amin. Ya, satu bulan 1 juta. Itu urusan istri saya mah nggak bisa megang. Saya yang akhirnya alhamdulillah mertua saya bisa berangkat haji usia udah 60-70 tahun. Nungguin haji 20 tahun belum tentu hidup kan. Udah umrah aja dulu. Jangan haji enggak, umrah enggak, itu menyesal seumur hidup ya. Jadi kemudian, nah itu barang siapa yang berdoa, nah, di Hijri Ismail, sholat 2 rakaat, berdoa, itu tempat yang mustajab. Barang siapa yang berdoa di dalam Ismail, sholat di dalam Hijri Ismail, sama saja dia berdoa dan sholat di dalam karena itu bagian dari Ka'bah, cuma dibelah. Itu kan kalau nggak mungkin kita kalau masuk ke dalam Ka'bah kan nggak mungkin. Kan itu hanya dibuka waktu-waktu aja, itu pun tamu-tamu negara biasanya kan ya. Jadi di situ aja udah sama saja hukumnya kita berdoa, sholat di dalam Yang ketiga Sofa dan Marwah, tempat sa'i, mas'a ya. Yang keempat Raudhah Nabi. Nah ini adanya di Masjid Madinah, Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah SAW di Madinah. Jadi di Masjid Nabawi itu hanya satu tempat yang paling mustajab, yaitu Raudhah, masjid yang asli. Yang kalau kita lihat ke istana semuanya dilapis emas, tiangnya dilapis emas, kameranya dilapis emas, lampunya dilapis emas, betul nggak? Apalagi yang sholat di situ emas. Mas Parto. Iya, subhanallah. Nah itu kata Rasulullah, ma baina minbari wa hujrati raudatun min riyadil jannah. Antara mimbarku tempat Nabi khutbah, wa hujrati kamarku, ya karena Nabi kan rumahnya di sebelah masjid ya. Itu ada raudatun min riyadil jannah, taman dari segala taman-taman surga. Dan itu nanti di akhir zaman, kenapa orang pada berebut begitu kan, buka tutup sekarang. Jadi semuanya bisa. Kalau dulu enggak, sepintar-pintarnya yang enggak bisa, yang bisa kalau enggak berani. Jadi sekarang buka tutup sekitar berapa ya? 10 menit berapa itu buka. Ayo sholat, berdoa sebentar keluar, masuk lagi gitu. Nah, itu jadi semuanya bisa kebagian itu. Nah itu kenapa? Karena itu tempat yang paling mustajab satu-satunya di Masjid Madinah itu. Ya tempatnya maksudnya ya itu. Dan itu nanti di akhir zaman akan diangkat ke surga. Makanya orang pengen enggak ada di surga ya berebut situ. Ya logikanya begitu. Nah, ya. Itu kan. Dan kalau itu yang namanya Hajar Aswad, Makom Ibrahim, itu yang di Mekah, itu batu akik, batu tua dari surga. Nanti akan di akhir zaman akan diangkat lagi ke surga itu. Makanya orang berebut nyium Hajar Aswad. Kalau laki mau usahakan ke sana, bisalah nyium Hajar Aswad. Saya walaupun sudah belasan kali sana, cuma baru 2 kali. Yang penting saya udah pernah, betul nggak? Itu sunnah bagi laki-laki, tapi perempuan tidak disunah, cukup istilam saja. Nah. Paham ya? Itu kenapa? Itu batu surga nanti akan diangkat ke surga. Batu Hajar Aswad akan diangkat ke surga, termasuk Makom Ibrahim, tahun Ibrahim itu. Ya. Akan diselamatkan kembali, nanti di hari kiamat dikembalikan ke surga. Kemudian Padang Arafah. Ini Padang Arafah ada mengatakan waktunya karena tanggal 9 Zulhijjah itu. Semua pada hukum di situ, tidak ada doa yang ditolak, tidak ada istighfar yang tidak diterima oleh Allah. Insyaallah. Makanya ada mengatakan ini tempat, ada mengatakan waktu. Iya, termasuk kita juga kalau waktu termasuk kita di Indonesia juga. Tanggal 9 Zulhijjah itu termasuk waktu yang dijabah oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ada. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi penjelasan dari pertanyaan Pak Ade terkait dengan masalah doa. Ternyata banyak sekali waktu-waktu yang mustajab yang tadinya kita tidak tahu, sekarang kita menjadi tahu. Dan semoga diamalkan juga makom-makom yang mustajab. Kita berdoa semua sama-sama, semoga kita semua nanti bisa menghadiri makom-makom mustajab. Insya Allah. Videonya bisa dibuka lagi kalau lupa. Ya, oke. Pemirsa dimanapun Anda berada, sambil ngopi masih, kita sambil santai masih melanjutkan diskusi kita pada malam hari ini. Kaji kita tentang doa, masalah doa. Penanya yang kedua, silakan. Ada lagi? Siapa? Kedua? Penanya kedua, Awe. Pak. Oh ya, silakan Pak. Gus, supaya doa kita dijabah, tolong jelaskan tentang adab-adab dalam berdoa. Atas penjelasannya ya, mic-nya nggak dideketin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah nggak usah. Ini namanya Nahrawi ya? Asnawi. Ini namanya Asnawi. Ya masih saudara sepupu sebenarnya. Alhamdulillah beliau ini termasuk jamaah kuliah subuh yang istiqomah di Masjid Kuba Biru, Pondok Pesantren Darul Amanah Nahdiyah. Jadi
Alhamdulillah saya ajak mau ini. Ya, alhamdulillah jamaah baru ini kenalan. Rumahnya di pinggir kali dekat sebelahan dengan Masjid Nurul Huda, almarhum Kiai Jamsir. Kenanga. Ya. Tadi apa pertanyaannya? Masalah apa tadi? Adab-adab dalam berdoa ya? Iya, dalam adab-adab di dalam berdoa. Malum baru aja nggak ngerti ya, harusnya mic-nya dipegang. Jangan bini mulu dipegang. Adab-adab ya, memang kita jangankan minta kepada Allah ya. Berdoa itu kan artinya minta, memohon. Kita mohon aja sama orang tua kalau songong nggak bakal dikasih, betul nggak ya? Domelin bisa kita. Iya begitu sama guru, betul ya? Jadi ada adab-adabnya, apalagi kepada Allah Subhanahu. Nah, adab yang pertama sebaiknya kalau doanya formal ya, itu kita dalam kondisi normal, bisa di rumah gitu, sebaiknya punya wudu. Walaupun nggak wajib ya. Suci daripada at-tuhur minal hadas ya. Kita berwudu dulu karena kita menghadap Allah yang Maha Suci kan ya. Gitu. Kemudian menghadap kiblat, istiqbalul kiblah sebaiknya. Ini kalau doa yang sifatnya kecuali doa mau berangkat kerja, ya kan? Doa masuk WC dan sebagainya kan ya, yang begitu sehingga wudu enggak apa-apa. Gitu. Kecuali orang yang sudah mudawamah dalam berwudu, biasa kan mau keluar juga mau tidur juga wudu gitu. Menghadap kiblat. Ya. Terus yang ketiga itu mengangkat kedua tangan. Kedua belah tangan begini, sebahu. Ya. Atau dihimpun begini. Ini doa yang benar ya. Ya. Bukan begini nggak boleh, tapi saya nggak pakai kalau begini. Ya, saya tidak mengharamkan, tapi saya nggak pakai kalau doa begini. Kayaknya setengah niat nih doa begini. Nah, kalau begini kan serius. Ada ya kan? Itu. Kebanyakan yang begini. Terus berpakaian sopan. Jangan berdoa pakai kutang doang. Ya. Iya pakai kaos kutang. Jangan. Kita menghadap Allah ya. Kita menghadap lurah saja pakai kaos dalam malu, betul nggak ya? Betul nggak? Iya. Ya kalau pakai kaos dalam, pakai sorban masih mendingan. Ini enggak. Jangan. Jadi kita harus berpakaian yang satrul aurah namanya, menutup aurat itu ya. Berpakaian sopan. Yang ketiga diawali dengan pujian. Pujian, memuji Allah dulu. Puji dulu. Jadi kalau kita pengen dibagi sesuatu oleh mertua, orang tua, puji dulu. Jangan langsung minta. Puji dulu dia. Senang nggak kalau dipuji dulu? Puji dulu. Itu. Minta ente ini mana bagian keuangan? Bagian keuangan mana ini? Bendahara. Dua-duanya nggak ada? Iya, yang satu sakit, yang satu dinas. Nah, iya. Misalnya minta infak sodako sama Pak Ade, rayo dulu Pak Ade. Pak Ade ganteng amat Pak Ade hari ini. Iya, nah, biasa dah muji dulu, muji ngalor ngidul baru. Ini Pak Ade udah deket Lebaran nih Pak, deket puasa ini, waduh. Kas kosong ini gini ya. Itu kan bendahara harus bisa nyari jananya ke dalam sebenarnya, tapi juga keluar nyari dana seperti itu ya. Jadi begitu. Jadi diawali dengan pujian-pujian, ya hamdalah dan juga salawat. Itu adab loh. Misalnya, kalau perlu istighfar dulu 3 kali, astagfirullahaladzim, palakal hamdu ya ma'bud, segala puji kepada ya Allah yang maha yang disembahkan gitu. Kan udah pujian itu. Surat Al-Fatihah aja dan gampang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian bukan itu? Pujian kan? Ayat kedua alhamdulillahirabbil alamin termasuk pujian kan? Iya, hamdan yuafi ni'amahu masjid araban. Itu bukan, jangan ada kalau yang belum belajar mah belum bisa. Kalau santri saya pada bisa begitu. Iya. Misal udah alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Terus selawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Udah paling pendek aja. Betul enggak ya? Udah. Pujian udah, selawat sudah. Karena doa yang tidak diawali dengan selawat, tidak diakhiri dengan selawat itu mahjub. Terhalang. Jangan kayak jangan ulah di TV, sinetron. Ya Allah, langsung songong. Nangis dah. Ya Allah nangis dah. Baca puji dulu Allah sebentar, kemudian baca salawat sama Nabi, barulah kita ngajukan permohonan doa apa yang kita inginkan. Paham ya? Begitu juga ditutup lagi. Nanti dengan Rabbana atina fid dunya hasanah, doa sapu jagat baru
Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil ditutup dengan salawat lagi. Itu etika dalam berdoa. Jangan langsung udah langsung aja pada Allah. Ente dari mana tahu Allah tanpa Nabi Muhammad SAW tuh ya? Kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah kenal para nabi dan rasul tanpa melalui ulama. Ini songong. Kembali Quran dan hadis. Wah. Ya ente orang belum pernah kembali. Kalau kita emang udah kembali dari dulu kembali Quran dan hadis itu mah ya, betul ya? Ngapain kita kembali lagi? Tapi kita mah ke Quran dan hadis itu karena kita orang bodoh melalui para ulama melalui kitab-kitabnya, betul nggak ya? Emang kita bisa memahami Quran langsung? Emang kita bisa memahami hadis langsung? Bahasa Arab aja kita nggak ngerti, betul nggak ya? Ya sudah ikut ulama saja nggak bakal sesat. Betul nggak? Iya. Itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Alhamdulillah, demikian uraian dari pertanyaan yang kedua ya Pak Awi ya. Baik, jamaah Anadia dan jamaah kajian di studio, jangan terlalu tegang, tetap ngopi sambil ngopi ya, sambil santai ya. Oke, kita lanjut ke penanya yang ketiga ya. Kita lanjut ke penanya ketiga Pak. Ya sambil makan udah apa? Siapa? Yang ketiga siapa? Pak Guru ya, Pak Guru Nasanes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus, saya mau tanya nih, apa sih yang dimaksud bersungguh-sungguh dalam berdoa itu? Mohon pencerahannya dan bimbingannya supaya saya bisa mengerti lebih jelasnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Guru Nasan Saputra. Muhammad Nasan Guru Nasan. Saputri, kalau saya Saputri. Ya memang di dalam berdoa itu mesti bersungguh-sungguh. Betul nggak ya? Kita naksir perempuan, pacar, kalau nggak sungguh-sungguh juga nggak dapat, betul ya? Betul. Dirayu dulu bapaknya, dirayu dulu ibunya, bawa ini, bawa itu, betul nggak ya? Itu kan, belum adik-adiknya dibeliin permen, betul nggak ya? Iya gitu, nggak langsung nyelonong, nggak ada adab itu. Jadi apapun harus manjada, wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia akan dapat. Manjada, wajanda itu, bukan itu. Manjada, wajada. Ya, barang siapa jada, bersungguh-sungguh, wajada, dia akan menemukan. Kita mencari rezeki, nafkah buat anak dan bini, kalau sungguh-sungguh, insya Allah dapat. Betul nggak ya? Berdoa pun kalau kita bersungguh-sungguh, insya Allah diijabah oleh Allah Subhanahu. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW, itu di dalam kitab Tanqi, Innallaha ta'ala yuhibbul mulihin fi doa. Mulih. Itu orang yang bersungguh-sungguh. Bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala itu senang al-mulihin, orang yang bersungguh-sungguh fi doa di dalam berdoa. Jangan doa awang-awangan. Ya Allah, kita meminjam duit sama orang tua kita nih, lagi pepet sama mertua kita. Tapi minjemnya awang-awangan. Ya saya mah begini, Mbak, kalau ada ya kasih, enggak juga ya enggak apa-apa. Ya enggak dikasih kalau yang belum. Coba kalau mintanya serius, benar-benar jelasin apa maksudnya, manfaat atau tidak, gitu kan ya. Ya insya Allah dikasih, apalagi orang tua, orang lain juga ngasih, betul nggak ya? Kalau jelas, nah ini begitu. Jadi harus sungguh-sungguh. Ya kita minta saja sama orang tua, ada adabnya, harus bersungguh-sungguh. Bagaimana kalau sama Allah? Ya kan? Kan Allah matanya nanti bagaimana dugaan kita kepada Allah, betul nggak ya? Ya kalau kita berdoanya nggak bersungguh-sungguh, ya susah. Nah, misalnya yang dianggap orang mulihin fi doa, orang yang bersungguh-sungguh dalam doa misalnya, itu dia harus mulazamah. Apa itu mulazamah? Continue. Mudawamah terus, ini berdoa sekali bosen. Betul ya? Iya, berdoa sekali itu 2 meter panjang doa tuh. Sebulan baru berdoa lagi. Kita minta apa? Minta keturunan, minta jodoh, minta rezeki, naik pangkat. Ya harus terus sampai berkeringat, jangan bosen. Itu namanya sungguh. Lo kan kita pertama gagal, kedua, ketiga. Kan mertua kasihan juga, ya dah. Begitu, betul nggak? Kalau kita serius sama manusia juga. Ikhlas dalam berdoa. Jangan berdoa nggak ikhlas, ngerutu. Banyak buat syarat lagi. Allah. Harus ikhlas, ya. Al-ikhlas berdoa. Yang ketiga,
Yaitu doa yang kita minta baik dan benar. Ini ada doa melaknat. Jangan, saya doakan Anies biar nggak jadi calon presiden misalnya gitu kan. Ya saya doakan supaya dilaknat oleh, jangan. Kita orang kafir aja disunahkan berdoa supaya dapat hidayah. Mudah-mudahan Ahok masuk Islam. Mudah-mudahan Pak Haritanu dapat hidayah. Itu kan doa mulia, betul nggak ya? Ini orang kafir rombanya mah diserobot mulu, diserobot. Disumpahin. Jangan. Kalau dalam Islam tuh kita justru apalagi orang yang punya pengaruh besar, betul nggak? Kayak Pak Ahok misalnya, Pak Haritanu gitu kan ya. Kaya raya, punya kemudian masuk Islam, coba bayangin itu. Bisa jadi Umar bin Khattab, betul nggak ya? Iya. Betul nggak? Itu jadi kita apalagi seiman seagama. Kali kalau mendoa doa yang baik, Mbak. Baik. Paham ya? Nah, jadi kita kalau doa itu yang baik. Ya Allah, berikanlah saya rezeki yang banyak agar saya bisa berjudi, ya Allah. Jangan. Nggak boleh gitu ya. Paham tuh? Jadi di dalam kitab Tanqih itu, kita malah disunahkan mendoakan orang-orang kafir. Tadi ada ekstrim lagi. Mendoakan orang-orang non-muslim, betul ya? Musyrikin, supaya dapat hidayah. Paham ya? Nah itu. Coba bayangkan. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Sekarang yang sedang dikembangkan di Indonesia ini adalah Islam tawasud. Apa itu Islam tawasud? Jalan teng moderat ya. Ini kalau nggak Islam keras-kerasan itu kita lihat kan Timur Tengah sampai sekarang nggak pernah damai perang terus gitu. Makanya mereka sedang mengadu banyak studi banding di Indonesia. Kenapa di Indonesia ini bahasanya beratus-ratus, sukunya beratus-ratus gitu ya. Pulaunya tapi kok bisa bersatu Islam? Tapi negara lain cuma dua macam agama. Berantem lol. Nah, jadi menarik juga sebenarnya di Indonesia ini. Kemudian apa tadi? Yaitu adalah berulang. Itu termasuk bersungguh-sungguh tuh. Tadi panasan nanya ya? Iya. Iya, berulang-ulang, Pak. Tikror, iya, minimal 3 kali Nabi mengajarkan tuh ya. Itu termasuk mulihin, bersungguh-sungguh. Ya, jadi ada doa yang emang harus digarisbawahi di stabilo ya. Doa yang sangat penting, misalnya sekarang bulan Rajab. Ya, kan ada doanya itu. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan waghfir lana dzunubana. Kalau saya selalu baca ini 3 kali. Saya doain orang tua, itu kan tidak ada orang yang paling berhak untuk kita doakan pertama kali. Itu adalah orang baru yang lain. Makanya saya kalau berdoa setelah hamdalah dan salawat, saya membacanya apa? Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani 3 kali. Baru guru-guru kita, baru saudara-saudara kita kan begitu. Paham ya? Nah, jadi sekarang doa Rajab. Baca kalau perlu 3 kali ulang gitu. Betul nggak? Betul. Ya dah. Pak Ade misalnya minta doa apa nih yang sangat penting, mendesak, minimal 3 kali. Kalau perlu 11 kali. Diulang aja ya. Nah, iya, itu namanya kan Allah juga melihat. Kita serius apa kagak nih? Jangankan Allah, kita juga sesama manusia. Jangan-jangan cuma kedok doang. Itu kan? Nah, itu berulang-ulang. Angkat kedua tangan, termasuk serius ini. Ya. Raf'ul yadain. Ya, mengangkat 2 tangan termasuk serius. Ini mah menurut pendapat saya. Boleh nggak setuju yang lain. Menurut saya kalau doa begini termasuk tidak setuju. Bukan tidak setuju, tidak serius. Ya, jadi begini. Dulu pernah saya bacakan hadis itu kan. Ya. Mengangkat kedua belah tangan, kemudian berdoa kepada Allah. Yang ke-6, berbaik sangka. Ini berdoa baru 2 kali aja buruk sangka sama Allah. Allah pelit, gua nggak dikabulin. Allahu Akbar. Ini bebesin sekali anak mau. Karena Allah, doa itu ada yang diijabah langsung, ada yang ditunda. Mungkin 1 bulan, 2 bulan, bisa beberapa tahun. Tapi ada juga yang ditunda sampai di akhirat. Dia minta kekayaan, tapi Allah nggak kasih. Sejadah kamu mendingan begitu, sederhana, rajin ngaji, rajin ibadah. Karena kalau saya turunin duit 100 miliar, kamu pingsan mati. Bingung dia, nggak bisa tidur, nggak bisa, kaget ngeliat duit banyak tuh ya. Malah lupa akhirnya. Kan begitu. Nah, makanya nanti ada orang yang memang doanya itu dikabulkan di akhirat, diberikan semua. Kan di akhirat dong nggak ada syirik, nggak ada dengki, nggak ada apa gitu.
Gitu? Jadi kita harus husnuzon sama Allah. Masa kita mau buruk sangka sama Allah? Emang pantas? Kita husnuzon aja sama makhluk nggak boleh, betul nggak? Betul. Iya, harus seperti itu. Makanya ada hadis qudsi nih. Ngerti hadis qudsi nggak? Iya. Qala Rasulullah awalnya. Allah bersabda, tapi qala ta'ala ujungnya. Atau yaqulu ta'al. Itu namanya hadis Qudsi. apa sih hadis qudsi? Hadis suci. Hadis qudsi itu dengan hadis biasa beda. Kalau hadis biasa itu teksnya itu murni, ya maknanya murni dari Rasulullah Sallallahu. Kenapa dia sejadi hadis bisa dalil kedua dalam Islam? Karena Nabi itu nggak pernah berbicara dengan nafsu. Karena Nabi apa yang dia ucapkan itu adalah semata-mata dari Allah. Tapi ada wahyu yang berupa hadis. Itu hadis qudsi itu, tapi bukan Quran. Dia sedikit lebih tinggi dari hadis biasa, tapi di bawah Quran. Makanya di Quran nggak ada. Kenapa? Hadis qudsi itu adalah maknanya dari Allah, tapi teksnya Nabi yang bikin. Paham ya? Kalau bahasa kita mah begini. Ini kata Pak Hendra, Bang Hendra, kepada sekretaris. Ya. Terus kasih pemberitahuan kepada jamaah, begini, gini, nih. Terus teksnya bagaimana? Udah terserah, teks mah. Yang penting maknanya begini, isinya gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi Allah, maknanya dari Allah, tapi redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ciri khasnya dia ada qala ta'ala atau yaqulullah ta'ala. Tapi depannya qala Rasulullah gitu. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaqulullah ta'ala. Berfirman Allah Ta'ala, ya abdi, wahai hambaku. Ana inda zonnika. Aku ini berada bagaimana perasaan kamu. Kamu ini berada di sisi juga sangka kamu. Jadi Allah tahu. Ini kita bersangka buruk apa baik? Itu Allah sudah tahu di dalam berdoa itu. Wa ana ma'aka iza da'utani. Dan aku ini berada bersamamu, wahai hambaku, di saat kau berdoa kepada aku. Betul nggak? Itu. Jadi yang takut. Allah itu maha mendengar. Dan pendengaran Allah itu mutlak, tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau pendengaran kita kan terbatas, di sini kita dengar suara yang di mana, luar sana kita nggak dengar, betul nggak? Jadi dibatasi oleh ruang dan waktu. Kita hanya bisa mendengar sekarang, nanti udah nggak bisa dengar lagi. Tapi Allah tidak seperti itu, karena Allah itu transcendental, Allah itu mutlak. Paham ya? Ini hadis qudsi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirrabbilalamin. Telah dijelaskan dari penanya yang ketiga Pak Nasan ya. Jadi sangat luar biasa sekali ini masalah doa. Jadi nanti buat jamaah dan pemirsa di rumah juga bisa mengulang-ulang kembali video ini, jangan sampai terlewat. Ya bila perlu disalin, dicatat di buku, dibukukan kembali. Ajarkan kepada anak dan istri. Ajarkan juga kepada keluarga di rumah. Seperti itu. Masih terus sambil ngopi kita dalam bingkai. Masih ada lagi? Sama Kiai masih ada satu penanya lagi ya. Satu penanya lagi. Pak Ya, ada Mas siapa? Wawan. Mas Wawan. Mas Wawan Jawa Tengah apa Jawa Timur, Mas Wawan? Gunung Kidul, Kiai. Hah? Gunung Kidul. Gunung Kidul. Jawa Tengah berarti ya? Oh, Gunung Kidul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya mau nanya tentang doa apa aja yang boleh dibaca, cuman barusan Kiai sudah terangkan semua. Jadi saya mau nanya lagi nggak kira-kira ini? Itu apa pertanyaan itu? Ya seperti yang Kiai jelaskan tadi, doa apa aja yang boleh. Iya coba aja, dibaca. coba. Ya coba nanti ya mohon diperjelas lagi atau beli ditambahkan lagi. Iya macam-macam doa ya. Ya doa kira-kira yang boleh dibaca. Itu seperti apa aja gitu. Iya, oke. Karena tadi udah dijelaskan, nanti ditambah lagi lah. Iya. Terima kasih sebelumnya. Ya, Pak Wawan ini menanyakan Mas Wawan ya yang terkaitan dengan masalah aneka doa. Emang doa itu Pak Wawan kalau secara garis besar dibagi dua. Tadi emang sudah jelaskan secara pintas ya. Satu ada doa namanya doa ma'sur. Doa ma'sur itu doa yang dinukil dari kitab dan sunnah. Maksudnya kitab itu Al-Quran. Ya, ada juga doa yang dari hadis sunnah itu.
Doa yang dari Al-Quran misalnya saya kasih contoh yang paling gampang ya. Rabbana zolamna anfusana wa ilan takbirana wa tarhamna lanakunana minal. Ini doanya Rasulullah untuk umat muslimin yang ada di dalam Al-Qur'an. La ilaha anta subhanaka inni kuntum. Misalnya di surat Al-Baqarah yang di akhir. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa tohna. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamalta ala ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bih. Wa buana birlana warhamna anta maulana fansurna lal qaumil. Nah, mana kalau perlu bacanya dari amanar rasulu bima unzila mir rabbi wal mu'minun kullun amana billah itu. Dari situ bacanya. Mau tidur. Insyaallah rezekinya dimudahkan oleh Allah. Amin. Dari amanah Rasul. Al-Baqarah. Kalau dari depannya lagi Lillahi boleh, lillahi boleh. Ya, tapi panjangan ya. yang saya dapat keterangannya amanar Rasul dari situ. Oh, dari amanah ya. Iya, pokoknya 2 ayat terakhir surah Al-Baqarah itu bagus kalau dibaca sebelum itu. Ya, kalau saya selalu. Jadi jangan ayat kursi aja, ayat kursi dibaca itu juga dibaca. Akan diberikan perlindungan oleh Allah dan akan dimurahkan rezeki. Tapi harus yakin dan mulazamah tadi kita katakan. Terus menerus. Iya. Terus ada juga doa dari hadis. Nah, ini nanti kita bagikan. Ini doa masyhur juga. Misalnya Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah, ya. Yang dibaca yaitu dari tahiyat innaka hamidun majid, terus baca ini. Idza faraga ahadukum min tasawwudil akhir, kata Nabi. Fal yata'awwaz billah. Biarba'atin. Biarba'in, yaitu dengan 4. Minta perlindungan. 1, perlindungan dari azab kubur. 2, perlindungan dari neraka jahanam. Yang ketiga, dari fitnah kehidupan dan kematian. Yang ketiga, dari fitnah dajjal. Yang keempat. Ini doa masyhur. Bagaimana bunyinya? Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa azabin nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masiihid dajjal. Ini doa masyhur. Doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu. Bacanya setelah innaka hamidun majid, baca ini baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ditambah ya Pak. Iya. Emang disunahkan. Tapi saya bukan hanya di dalam tahdir, bahkan saya, waktu berdoa pada sholat pun saya baca lagi. Emang ente berani dengan azab kubur? Emang kita udah siap neraka jahanam? Emang kita siap mendapat fitnah dalam kehidupan kematian? Masya Allah. Apalagi fitnah dajjal. Dikerokin aja sakit. Masya Allah. Ini termasuk doa atau Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini termasuk juga doa yang diajarkan oleh Nabi. Ini doa masyhur. Termasuk Rabbana atina fid dunya. Itu doa masyhur dari Al-Qur'an kan ya. Tapi ada juga doa yang kedua Pak Wawan, namanya doa ghairu masyhur, tidak masyhur. Artinya bukan dari Quran dan hadis. Paham ya? Doa bikinan ulama, cakep, seperti doa Rajab. Itu bukan doa masyhur, tapi ghairu masyhur, buatan para ulama. Apa-apa. Buat doa bikin sendiri gua doa boleh. Asal doanya yang bagus, jangan nyumpahin orang. Ma bu'istu la'anan wala sababa, kata Nabi. Aku ini diutus tidak pernah melaknat orang. Aku ini diutus tidak pernah maki-maki orang. Itu kan? Nabi Nuh, makanya waktu minta syafaat nggak berani, saya malu. Saya pernah nyumpahin umat saya sampai hancur. Kecuali yang naik perahu itu. Ya kan? Nabi Adam juga saya malu kalau beri syafaat. Engkau saja ya Rasulullah duluan, karena saya pernah melanggar larangan Allah di surga. Nabi Ibrahim pernah bohong sekali, walaupun bohongnya dalam kebenaran. Lah kita kan bohong bener-beneran, kita bohong mulu. Coba itu Masya Allah. Ya. Itu seperti Roma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa walikin Ramadan wa fi lana zunu. Itu doa ghairu ma'syur, bagus itu doa. Atau kita mau berdoa sendiri, ya Allah, ampunilah dosa hamba ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua hamba, guru-guru hamba, anak-anak dan istri hamba ya Allah. Bimbinglah kami ke jalan yang kau redai. Jauhkanlah kami dari segala kemaksiatan. Kan bagus itu, benar? Ya kalau perlu terjemahkan pakai bahasa Arab, nggak bisa, ya bahasa Inggris dah. Kan nggak apa-apa juga. Allah semua bahasa di dunia ini milik Allah, betul nggak? Betul. Paham? Bahasa planet juga boleh. Iya. Kita khotbah Jumat di Indonesia, ya pakai bahasa Indonesia isinya.
biar bisa dimengerti. Kalau kita khutbah di Arab pakai bahasa Arab semua, ya Arab. Masa kita mengikuti orang Arab? Ya kalau di Sunda, isinya orang khutbah Jumat pakai bahasa apa? Sunda. Ya Sunda tanya nih di Ciamis. Benar. Kalau di Inggris, pakai bahasa Inggris. Boleh asal isinya. Tapi syarat rukunnya nggak boleh diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kan rukun khutbah ada 5 kan ya? Itu harus pakai bahasa Arab seperti memuji, salawat, berwasiat takwa, ya allazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih, itu harus pakai bahasa Arab. Ayat Quran, doa, betul nggak ya? Itu doa pun harus jangan diterjemahkan bahasa Arab. Jangan jangan bahasa Indonesia, harus pakai bahasa. Tapi isi khutbah Jumat boleh pakai bahasa masing yang dipahami oleh jamaah. Karena kenapa begitu? Supaya kena sasaran. Apa ya? Yang di khutbah Jumat itu kan khutbah nasihat mingguan ya, agar bisa dimengerti supaya bermanfaat, bukan hanya menggugurkan kewajiban sekedar, tetapi bermanfaat. Ada lagi khutbah yang tahunan, Idul Adha dan Idul Fitri. Tapi di mesin-mesin daerah-daerah sini rata-rata masih bahasa Arab. Iya, ya tanya aja, jangan tanya saya. Dan saya mah kagak pakai. Ya nggak apa-apa di masjid dia, tapi di masjid dia jangan. Pakai bahasa Indonesia saja masih ngantuk. Dan doa yang dibacakan itu doa yang dipahami. Berdoa sampai setengah jam, tapi kamu doa apa? Nggak tahu. Ya. Contoh, Robbana atina fid dunya hasanah. Itu kan tidak semua orang awam nggak bisa menerjemahkan. Tapi dia tahu bahwa ini doa sapu jagat. Cukup begitu juga orang awam mah. Ini doa minta kebaikan dunia akhir. Udah begitu aja cukup orang awam mah. Yang jangan menyantren, betul nggak ya? Paham ya, kawan? Iya. Itu. Misal barik lana fi rajab wa sabar. Nah ini apa doa ini? Dia kan nggak bisa menerjemahkan. Ini Bu doa bagus buat bulan Rajab, bulan Sa'ban, bulan Ramadan. Udah kita aja pengen kita tahu apa ya. Masa kita minta kita nggak tahu apa yang kita minta? Benar ya? Doa itu kan minta, memohon pada Allah. Paham ya? Nah, jadi harus kita pahami dan juga doa yang kita butuhkan. Lah kagak butuh kita minta. Untuk apa? Ya Allah, rumah misalnya masih ngontrak atau punya rumah tapi nggak ada halamannya. Ya Allah, berikanlah saya mercy. Buat apa? Kita butuhnya motor ya motor aja udah, betul nggak ya? Begitu kita sesuaikan dengan kebutuhan. Karena doa itu Allah akan menjawab dan memberikan doa kita sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Ini hadis surah ayat Tuko. Ini kaulnya Syekh Hendra Tuko. Allah itu iya, yang kapan lagi kalau Anda mengangkat dia ya, bunda ya? Jadi Allah itu memberikan kepada kita melalui doa yang kita kumandangkan apa yang kita butuhkan. Bukan yang kita mau. Kalau kita mau dunia kacau dunia ini. Iya, kemauan manusia kan tak anta batas. Kalau nurin hawa nafsu, betul ya? Tapi Allah tahu. Ini butuhnya ini ukurannya sekian. Jadi udah ditakar sama Allah setiap hari tuh. Makanya kita tuh berbaik sangka. Jangan harta orang dihitung. Nggak ada syukurnya. Harta orang kok dihitung. Hitung aja rezeki kita. Emang orang Allah kan lebih tahu, betul nggak ya? Emang kebutuhan kita ini, segini, ini kita butuhkan. Karena itu sudah ditakar oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah tahu mana yang masalah, mana yang madarat buat kita, betul nggak ya? Buat apa kita dikasih banyak tapi kita akhirnya keder, sesat? Lebih baik kita sederhana tapi membawa manfaat. Kan itu substansinya, betul nggak? Paham? Cuman ini kadang-kadang orang ini Allah kok dipaksa. Allah ini mau dibatasi, nggak bisa itu. Apaan tuh tawasul? Nggak diterima, nggak nyampe. Kok tahu nggak nyampe? Dari mana tahunya nggak nyampe itu? Iya. Masa Allah dibatasi? Lah kita berdoa saja, tawasul saja, betul nggak? Kirim fatihah saja. Diterima atau tidak, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Kenapa ente yang pusing? Iya, ente udah nggak pakai, udah aja. Gitu. Masa Allah mau dibatasi? Enggak tahu. Enggak sampai, enggak diterima. Dari mana aja tahu? Yang penting kita ikuti prosedur apa yang diajari oleh ulama. Kayak tahlilan itu kan prosedurnya ada
itu kan sudah disusun rapi kan ya. Ya udah ikuti saja itu dari ulama. Diterima atau tidak itu urusan Allah. Paham ya? Kayak surga punya dia doang. Iya. Masya Allah. Untung saya nggak emosian orangnya. Iya. Masa kita bilang ahli bid'ah sesat neraka. Ya surga siapa isinya nanti? Ya doang main bola sendirian itu. Allahu a'lam, Masya Allah ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian uraian dari guru kita yang juga telah menjawab dari beberapa pertanyaan yang telah diajukan. Ada 4 penanya dan hanya di dalam doa yang Allah yang maha segala-galanya justru malah memerintahkan kepada kita untuk berdoa. Jadi Allah tahu bahwa kita banyak punya butuh, banyak punya hajat kepada Allah. Allah perintahkan kita untuk berdoa. Jadi kalau Anda tidak berdoa, Allah marah. Allah marah dan Anda termasuk orang yang sombong. Jangan sampai itu terjadi pada kita. Maka jangan pernah tinggalkan doa dalam kesempatan-kesempatan yang tadi sudah dibahas di sini. Dan pemirsa dan TV dimanapun Anda berada, demikian kaji kita pada malam hari ini. Namun sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, saya ingin mempersilakan kepada narasumber kita untuk memberikan closing statementnya. Silakan Gus. Ya, dalam closing atau penutup ini saya akan memberikan doa ya. Nah, jangan kita bahas doa tapi nggak ada doanya gitu ya. Paling tidak ada contoh-contoh doa yang mesti kita baca gitu ya. Coba kita lihat, itu yang pertama, doa mohon perlindungan dari azab kubur. Ya. Apalagi neraka jahanam ya. Dan fitnah akhir zaman. Ini nanti ada di dalam doanya ya. Ini doa ini dikenalnya doa Dajjal ya. Doa untuk menghindari dari fitnah Dajjal. Dan tidak ada fitnah yang paling besar dan dahsyat nanti di akhir zaman kecuali Dajjal. Karena dia itu mengaku dirinya sebagai Tuhan. Barang siapa yang tidak mau sujud pada dia, maka akan disembelih, dipotong-potong. Nah itu lebih baik daripada kita kufur menyembah beliau ya. Itu sekarang juga udah mulai banyak Dajjal ini berdayangan yang ciri khasnya memalingkan manusia dari Allah itu. Ini juga bisa jadi Dajjal kalau disalahgunakan, betul nggak ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika ya. Min azabil qabri wa azabi nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnati masihid dajjal. Ya Allah nih ya, saya terjemahkan ya Allah. Aku minta perlindungan dari azab kubur, itu yang pertama. Ya karena ini diajarkan oleh Nabi kali. Tadi kalau habis baca ayat akhir disambung dengan doain, ini minta perlindungan 4 hal. Yang pertama min azabil qabri, minta perlindungan dari azab kubur. Karena nanti di akhirat itu ada nikmat kubur, ada siksa kubur. Percaya nggak ada siksa kubur? Percaya. Masya Allah. Kalau nggak percaya mati dulu. Nanti tapi yang mau emang dengan azab kubur. Masya Allah mengerikan. Insan yang berdosa, itu ada lagunya. Di masa hidupnya kini mendapat siksa, oh di dalam kuburnya. Lydia Kandau yang nyanyi. Nah, itu yang nyanyi. Lydia Kandau. Dia Kandau lagi. Ya, Mus Mulyadi. Oh, kirain Lydia Kandau. Ya, Okas Melayu Awara dan siapa lagi pasangannya? Ida Laila. Ya. Hancur lebur tulangnya serta hangus tubuhnya, tuh hancur leburnya, hangus tubuhnya karena dihimpit bumi dan dibakar api. Karena dihimpit bumi dan dibakar api. Jangan dijogetin, kualat. Ini doa, ini lagu, ini nasihat. Sebagai balasan dosa yang dilakukan. Nah itu. Nah, saya senang dengan lagu itu, saya renungkan, ya Allah, itu di lagu aja mengerikan. Bagaimana kalau ngalamin sendiri di dalam kubur? Sementara keluarga kita nggak ada yang dengar, siapapun nggak ada yang dengar, nggak ada penerangan listrik, betul nggak ya? Betul nggak? Betul. Ayo, coba, nggak ada jendela, Masya Allah. Makanya kita mohon perlindungan dari azab kubur itu yang pertama. Yang kedua dari
atau neraka jahan. Nah, wa min azabi nari, azab nari api jahanam, neraka jahanam. Yang ketiga, wa min fitnatil mahya wal mamat. Fitnah kehidupan dan kemati. Masya Allah. Banyak orang yang kena fitnah ya. Masa hidupnya, apalagi waktu maut itu. Itu antara bisikan malaikat dengan bisikan setan. Masya Allah. Makanya sebaiknya dibimbing gitu dengan kalimat talqin la ilaha illallah. Kemudian yang keempat, apa itu? Wa min syarri, dari buruknya fitnati masih dajjal, itu fitnahnya masih dajjal. Kenapa al-masih? Dajjal al-masih karena dia menghapus keimanan orang supaya semuanya kupur ngikut dia masuk neraka. Masya Allah. Ya, tolong dibaca, dihafalin tiap hari. Entar bukan masalah hafal berapa hari gua hafal, asal tiap hari baca. Kalau saya mah saya tempel di tembok, jadi tiap hari. Kadang-kadang deket TV, saya nonton TV, ngeliat ini. Di mana aja yang strategis. Gitu kan? Kan kalau sholat sunnah, abdolnya di rumah. Tempat kita sholat. Jadi cepat hafal, gitu lah. Ya, nggak disimpan begitu akurat. Ya udah, nggak hafal. Ini doa masyhur yang kedua. Ini Allahumma a'inni. Ya Allah, tolonglah aku ala zikrika, untuk masa lalu ingat kepadamu, berzikir ya. Wa husni wa syukri, apa nih? Ala zikrika wa syukrika. Ayo ulangi. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar bisa senantiasa ingat kepadamu, berzikir. Dimanapun kita selalu ingat dengan Allah. Nah, kalau kosong itu biasanya setan masuk ya. Ini itu harus diruqyah. Wa syukrika, dan selalu bersyukur kepada Engkau ya Allah. Wa husni ibadatika, dan bagus dalam beribadah kepada. Oh, ini doa luar biasa. Biasanya kalau dalam salat ini begini. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika husni ibadatika anta maulana subhanaka subhanallah. Gitu. Biasanya diawali dengan ini. Terus doa husnul khotimah yang tadi saya ajarkan di waktu sujud ya. Ini doa mahal ini ya. Ini doa mahal, tapi saya selalu gratis ngasihnya itu. Saya minta pahala saja. Kalau bantu kirim aja semen, pasir ke lagi bangun. Ya enggak usah berupa duit, saya enggak mau, berupa barang aja, ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khotimah. 3 kali balik. Nah, ini ada di dalam ratib hadad, juga ada di dalam ratib al-atos ada. Terus Allahumma inna nas'aluka husnal khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Ya Allah, kami minta, kalau sendiri boleh Allahumma inni as'aluka, tapi ini kalau tapi Nabi senang kalau pakai nahnu. Jadi anak bini ke bawah ya. Allahumma inna nas'aluka husnal. Ya Allah, kami ini minta supaya wafatnya dalam keadaan husnul. Jadi ending ceritanya bagus. Kayak di sinetron ada ceritanya buruk, ntar akhir ceritanya keblangsak. Tapi kalau orang baik, endingnya ya, coba lihat di Indosiar. Wa na'udzubika min su'il khotimah, dan kami berlindung daripada jelek, mati jelek, su'ul khotimah. Lagi mabok, mati. Lagi kelahi, mati. Lagi gibah, mati. Lagi mancing, mati nyublek. Iya. Lagi ngatung ayam, mati. Na'udzubillah min. Masya Allah. Jangan ya. Ini doa husnul khotimah. Terus yang terakhir, ini doa ini supaya kita waktu sakratul maut mau cabut oleh Israel, kita mudah mengucapkan kalimat la ilaha il, karena la ilaha illallah ini adalah kuncinya itu dibocorin di kunci surga itu. La ilaha il. Apalin. Tapi jangan sholat macet. Ya, tetap ibadah jalan terus. La ilaha illallahnya banyak dibaca. Mestinya begitu. Allahumma yassir lana inda khuruji ruhina bi qauli la ilaha illallah. Allahumma yassir lana, ya Allah mudahkanlah kami inda khuruji ruhina, di saat keluarnya ruh kami, dengan apa? Bi qauli la, dengan mengucapkan la ilaha illallah. Nah, ini doa minta kaya, rezeki banyak nih. Ini biasanya laku nih. Doa atau selawat mohon keluasan rizki. Ini namanya salawat tausiul arzak wa tasinul akhlak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alainal arzak wa tuhassinu biha alainal arzak wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.
Wasalim bukan wasalam. Wasalim salah itu. Ya, karena di depannya Allahumma sholli ya, fil amr. Ini 3 sampai 11 kali baca. Tapi rutin, kalau nggak rutin nggak ada asarnya. Rutin, ikhlas, paham ya? Tadi udah kita bahas. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tuwasi bihanal azaq wa tuhasin wila ahlak wa ala alihi wa sahbihi. Nah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah salawat atau rahmat kepada Tuhan kita Nabi Muhammad SAW. Sholatan tuwasi, yang mana salawat itu tuwasi ubiha alaina arzak, dapat meluaskan alaina atas kami arzak rezeki. Wa tuhasinu, dapat membaguskan biha dengan salawat itu alaina atas kami akhlak. Jadi rezeki banyak tapi dermawan, nggak pelit, itu namanya minta rezeki banyak tapi bagus tapi berkah. Ini ya berkah. Jadi wala alihi washabihi wasallam, atas keluarganya Nabi dan sahabatnya Nabi. Wasallim, dan berikanlah keselamatan. Wallahu alam. Aku jasakan doa ini kepada kalian semua, mudah-mudahan bermanfaat di dunia wal akhirah. Ajaztukum. Qabil. Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan mana nasinya keluarin? Dimanapun Anda berada, jamaah kajian An-Nadia di studio. Demikian kajian kita pada malam hari ini. Saya akhiri pertemuan kita pada malam hari ini, episode yang ke-11, dan nantikan episode yang selanjutnya. Jangan lupa yang belum subscribe, di-subscribe, like and share. Saya Hendra Tuko bersama Gus Haitami atau Gus Hai mengucapkan terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.